Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah hidup penuh kebermaknaan. Dan kunci di dalam hidup kebermaknaan, kunci yang utama adalah belajar mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Mengapa kita harus mendahulukan orang lain? Kita mendahulukan orang lain karena untuk menjadi hidup yang bermakna itu tidak bisa identik dengan egois atau hanya memperhatikan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena hidup yang egois tidak pernah bisa menjadi hidup yang penuh dengan kebermaknaan. Seringkali orang ketika membangun hidupnya di awal karirnya, misalnya 20-an, 30-an, seringkali mereka merasa bahwa hidup itu dibangun untuk kepentingan dia, untuk keberlangsungan hidup dia, yaitu bagus sebenarnya. Tetapi ternyata kehidupan yang hanya ingin ditujukan bagi kepentingan kita, bagi kemanfaatan diri kita secara pribadi, bagi gelar misalnya, bagi pangkat, dan bagi kekayaan yang bersifat material saja, itu tidak bisa membuat kebermaknaan dapat dirasakan. Sebenarnya ada 3 kelompok orang sebenarnya di dalam kehidupan manusia. Kalau mereka hidup, ada di level pertama demi mempertahankan keberlangsungan hidup. Itu bagus sebenarnya. Demi keberlangsungan hidup dia, keluarga dia. Itu bagus. Lalu naik, hidup mencapai kepada kesuksesan. Tetapi setelah kesuksesan ada hidup yang naik ke level berikutnya, yaitu kebermaknaan. Nah, bagaimana untuk kita bergeser dari hidup kesuksesan menuju kebermaknaan? Atau hidup yang bergeser di dalam kehidupan yang penuh dengan egoisme menjadi memperhatikan orang lain. Seseorang mencatat prosesnya seperti ini. Proses dari hidup bergeser dari hidup yang hanya egoisme menjadi hidup yang mau mendahulukan orang lain. Ini perkataannya. Saya ingin menang, tapi seringnya saya terlalu egois. Saya tunduk pada persaingan dan sikap egois. Itu alasan saya berhasil. Kesuksesan itu membuat saya merasa istimewa. Saya sangat menikmatinya. Tapi keberhasilan membuat saya berhadapan dengan 2 pilihan. Apakah saya terus mencari kesuksesan atau saya mencari kebermaknaan? Saya ada di persimpangan jalan. Saya ingin memberikan nilai lebih untuk diri saya, tapi saya juga ingin meningkatkan nilai orang lain. Mana yang akan saya pilih? Apa artinya buat saya? Saya akan memilih untuk membantu orang lain. Jadi itulah perubahan dari kita yang bersifat egois menuju kita yang mau membantu orang lain. Saya gambarkan bahwa perubahan dari sikap egois menuju membantu orang lain itu seperti pertandingan gulat. Dalam pertandingan gulat, mereka tidak menyerang lawan dengan segera. Mereka harus punya strategi agar bisa mengalahkan lawan dengan cara yang sangat dramatis. Baru kemudian pertandingan berakhir. Mengalahkan lawan dalam gulat memang
tidak harus buru-buru. Pastikan saja bahwa apapun yang kita lakukan adalah langkah tepat. Jika tidak, pertandingan akan berakhir dan tak hanya dengan kekalahan, namun juga penyesalan atas kesalahan yang dilakukan. Sulit melangkah jika kepercayaan diri hilang. So, bagaimana sih kita bergeser dari kehidupan yang hanya sekedar ingin sukses menuju kebermaknaan atau menuju kehidupan yang mendahulukan orang lain? Yang pertama adalah kembangkan penghormatan yang lebih besar untuk orang lain. Kita kembangkan penghormatan yang lebih besar untuk orang lain. Kita buat daftar orang-orang yang berjasa kepada kita untuk memberi penghormatan. Dalam daftar itu bisa saja itu orang tua kita, mertua kita, pasangan kita. Bisa saja itu adik dan kakak kita. Bisa saja itu anak kita. Bisa saja itu orang yang berperan di pekerjaan kita, di komunitas kita. Dan biasakan untuk memberi apresiasi kepada orang, bahkan di ruang publik, untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang lain. Lalu yang kedua, kita harus bertanya untuk mendengar cerita orang lain. Pada segmen berikut, pada segmen sebelumnya saya berbicara pentingnya kisah. Dan saya mendorong kita semua untuk memahami bahwa hidup kita bisa menjadi sebuah kisah yang signifikan. Saya berharap kita meyakininya. Dan saya berharap juga itu memotivasi kita. Tapi apakah pemahaman itu memotivasi kita juga untuk berhubungan dengan orang lain dan mempelajari kisah mereka? Harusnya demikian. Karena semua orang yang kita temui memiliki cerita. Namun kita bisa mudah melupakan karena kita sibuk menyelesaikan sesuatu. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Caranya dengan meminta orang lain untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Kita harus memperlambat dan memberikan perhatian lebih untuk melakukan itu. Apakah kita tahu kisah-kisah yang dialami orang-orang di sekitar kita? Apakah kita tahu di mana mereka berasal? Apakah kita memahami perjuangan mereka? Momen-momen paling menentukan dalam hidup mereka. Apakah kita tahu harapan dan impian mereka? Pernahkah kita bertanya cita-cita mereka dan apa yang memotivasi mereka? Seseorang bernama Fred Roger dalam kisah Mr. Roger Neighborhood menyimpan kutipan ini di dompetnya. Tidak ada orang yang tak bisa Anda cintai setelah mendengar kisahnya. Ini memang benar. Ya, sulit untuk bertindak egois ketika fokus kita kepada orang lain. Mendengar cerita orang lain adalah cara untuk kita belajar peduli. Cerita tak hanya akan mendorong kita membantu mereka, namun juga menunjukkan cara kita untuk membantu mereka. Lalu yang ketiga, tempatkan diri kita di posisi orang lain. Tempatkan diri kita di posisi orang lain. Ada sebuah cerita, seorang pasangan suami istri ingin merayakan hari jadi pernikahan mereka. Lalu mereka datang ke sebuah restoran. Tetapi sayang, restoran tersebut pelayanannya sangat buruk. Untuk air putih saja nunggu 40 menit. Untuk makanan pembuka nunggu lagi 20 menit. Tapi pasangan ini, karena mereka adalah mantan pramusaji, mereka melihat bahwa pramusajinya harus melayani 12 meja. Dan akhirnya mereka sadar bahwa pramusaji ini baik orangnya, ramah dan sering meminta maaf. Akhirnya
Di akhir cerita mereka memberikan tips sebesar 1.400.000 atau kurang lebih 100 US dollar untuk makanan yang hanya atau untuk pelayanan yang hanya 60 US dollar atau sekitar 700.000. Jadi tipsnya hampir 2 kali lipat. Dan mereka selain memberikan tips, mereka menulis, kami pernah berada di posisi Anda. Bertahanlah. Nah, mungkin pasangan suami istri ini bisa melihat pelayan itu atau pramisaju itu karena mereka mantan pelayan atau pramusaji. Kita tidak harus menjadi satu profesi atau mantan profesi. Kita juga bisa menempatkan posisi kita kepada orang lain. Lalu yang keempat, tempatkan keinginan orang lain pada posisi prioritas. Tempatkan keinginan orang lain pada posisi prioritas. Ada satu kata-kata seperti ini. Ketika Anda memulai hari, apakah Anda bertanya-tanya apa yang akan Anda dapat di hari itu? Atau Anda bertanya apa yang Anda tabur? Saya pikir itu penting. Setiap hari kita perlu menabur kebaikan. Lalu yang kelima, mendahulukan orang lain adalah mementingkan aktivitas kelompok atau tim kita. Baik tim di rumah atau tim di kerja, tim. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri dan bukan tim, itu sulit. Kehidupan ini bukanlah perlombaan lari sprint 100 meter, tapi lebih ke arah estafet, yaitu memenangkan perlombaan bersama-sama dengan tim. Coach Wooden berkata, sikap egois adalah tantangan terbesar seorang pelatih. Kebanyakan pemain lebih peduli pada diri sendiri ketimbang tim. Hasilnya, jarang ada pemain terbaik menghasilkan tim yang terbaik. Coach Wooden menjelaskan, pemain yang tidak egois layaknya seseorang yang rela kehilangan dirinya sendiri demi kepentingan orang banyak. Begitu juga kita. Kita perlu rela kehilangan diri sendiri demi tim kita. Salam mendahulukan orang lain, salam hidup bermakna, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.